Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Elea. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdanahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Terdengar suara pagar yang dipukul pelan. "Ada orang, Kak," ucap Elea. "Siapa?" "Mana aku tahu." "Biasanya kamu sudah tahu duluan." Aku melangkah ke arah jendela depan, lalu mengintip keluar. Terlihat kakek yang tadi pagi membantuku sedang berdiri di luar pagar. Bergegas aku membuka pintu dan pagar. "Maaf, kalau kakek mengganggu," ucapnya. "Tidak, Kek." Aku mempersilahkan ia masuk. "Di dalam, Kek?" "Di sini saja." Kakek memilih duduk di kursi teras. "Mohon maaf, Kek, di rumah tidak ada makanan atau camilan." Aku tak mengira akan ada tamu yang datang. "Tidak apa-apa, Dik. Kakek hanya ingin berbicara sebentar." "Tentang apa?" "Rumah Tuan Ruben. Kakek penasaran. Apakah kamu melihat sesuatu di sana?" Iya. Sepertinya aku harus menceritakan kejadian tadi pagi." "Apa yang Adik lihat?" "Seorang pria berpakaian serba coklat dan banyak bercak darahnya." "Rambutnya pirang?" Aku mengangguk. "Berarti Adik melihat Tuan Ruben. Adik melihatnya di dalam atau di luar rumah?" "Di luar, Kek. Tak jauh dari tempat saya tak sadarkan diri." "Gawat." "Apanya yang gawat?" "Seharusnya dia tidak bisa keluar dari rumah itu. Tak bagaimana sekarang dia bisa keluar dari sana?" "Memangnya kenapa kalau dia sampai keluar, Kek?" "Dia akan meneror warga, seperti kejadian 10 tahun lalu." "Apa saya boleh tahu ceritanya?" Pintu terbuka. Elea berjalan keluar. "Sebaiknya ceritakan di dalam," ucapnya, lalu kembali masuk ke dalam. "Itu adiknya." "Iya, Kek." Kami pun masuk ke dalam. Sebelum ia mulai cerita, aku terlebih dulu menanyakan namanya. "Panggil saja Kakek Danu," balasnya. "Saya Alpi," ucapku, lalu memanggil Elea. Ia keluar kamar sebentar untuk berkenalan, lalu masuk ke kamar lagi. Dia memang pemalu, Kek. Setidaknya sudah ada kemajuan ia mau berinteraksi dengan orang lain. "Kakek bingung mau memulai cerita dari mana," ucap Kakek Danu. "Dari awal saja, Kek. Kenapa rumah itu dibiarkan terbengkalai?" "Alasannya sama dengan rumah ini. Rumah bekas tragedi." "Tragedi pembantaian?" tebakku. "Bukan." Kakek Danu bercerita kalau orang Belanda sangat marah ketika pembantaian di rumah ini terjadi. Tuan Prosman pun tidak lagi percaya dengan pribumi. "Itu semua karena hasutan Tuan Ruben," ucapnya. Sejak awal, Tuan Ruben memang tidak suka jika orang Belanda harus hidup berdampingan dengan pribumi. Ia juga menentang ketika Tuan Prosman merangkul para pribumi menjadi orang kepercayaannya. "Setelah kejadian di rumah ini, Tuan Ruben seperti mendapatkan kesempatan untuk kembali memperbudak pribumi," ucap Kakek Danu. Aku mencerna setiap kalimat yang keluar dari mulut Kakek Danu. Sepertinya apa Tuan Ruben adalah dalang dari kejadian di rumah ini, tebakku. "Kamu pintar. Tuan Ruben membuat perjanjian dengan orang Jepang untuk menjatuhkan Tuan Prosman agar dia bisa menjadi tuan tanah di sini," balasnya. Namun rencana Tuan Ruben itu berhasil diketahui oleh Tuan Prosman. Dari sanalah mulai muncul konflik antar keduanya. Hingga akhirnya pemberontakan pun pecah. Tuan Ruben yang sejak awal sudah didukung oleh Jepang mendapatkan bantuan dari tentara Jepang. Sementara Tuan Prosman dibantu oleh pribumi. "Saat itu kami sudah hampir menang dengan mudah. Namun ada seorang jenderal Jepang datang dan mengacaukan segalanya," ucap Kakek Danu. "Dia adalah Jenderal Yamamoto," imbuhnya. Terdengar suara langkah kaki dari kamar depan. Tak lama, Elea muncul. "Jangan sebut nama itu, nanti dia datang." "Jangan khawatir, dia tidak akan datang,"
saut kakek Danu. Ia tampak begitu yakin dan tenang. Aku mengurutkan dahi. Berarti kamu sudah tahu namanya? Tanyaku pada Elea. Sudah, tadi siang diberitahu kering, saut Elea, lalu kembali ke kamar. Dasar anak tidak jelas. Maaf ya kek, dia emang begitu, ucapku. Kakek Danu tersenyum. Tidak apa-apa dek. Boleh dilanjutkan ceritanya kek? Kedatangan Jenderal Yamamoto benar-benar berpengaruh besar terhadap kubu Tuan Ruben. Banyak tentara Belanda dan pribumi tewas di tangannya. Dia adalah jenderal yang sangat kejam dan tak mengenal rasa takut, ucap kakek Danu. Itu karena ada sosok mengerikan di belakangnya, sambungnya. Sosok apa kek? Laki-laki terdengar suara langkah kaki. Elea pun muncul. Jangan bolak-balik terus, El, tegurku. Aku juga mau dengar, Kak, sautnya. Kalau mau dengar duduk sini. Elea menggelengkan kepala. Apa nama sosoknya, kek? Tanyanya. Kasha. Bagaimana bentuknya? Tanya Elea. Tinggi, besar, berbentuk tengkorak. Dia makhluk pemburu manusia. Siapapun yang dirasuk dalam makhluk itu, maka akan berubah menjadi mesin pembunuh. Apa makhluk itu yang kamu lihat di hutan belakang, El? Tanyaku. Soalnya Elea pernah bilang ada makhluk besar di sana. Sepertinya begitu, Kak. Apa kamu tidak salah lihat? Tanya kakek Danu. Tidak, aku bisa merasakan energinya begitu besar. Begitu juga dengan ukurannya, balas Elea. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Memangnya kenapa, kek? Seharusnya dia terkurung di gua Jepang yang jauh dari sini. Apalagi yang kamu lihat? Tanya kakek pada Elea. Tentara Jepang tanpa kepala dan Jenderal Yamamoto, balas Elea. Kakek Danu tampak terkejut. Ada apa, kek? Tanyaku. Bagaimana mereka semua kembali dalam waktu bersamaan? Ia malah mengajukan pertanyaan yang aku sendiri bingung menjawabnya. Itu karena Kak Alpi, saut Elea. Kakek Danu menoleh kepadaku. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa, kek. Bohong. Kak Alpi kembali ke masa lalu. Jadi sosok-sosok itu seperti tertarik dengan Kak Al. Timbal Elea. Apa itu benar? Aku mengangguk. Tapi saya tidak sengaja pergi ke sana. Susen yang mengajak ke sana. Aku tak mau disalahkan. Susen, dia selalu saja membuat masalah, balas kakek Danu. Sebaiknya kamu jangan keluar rumah dulu. Sepertinya mereka menginginkan sesuatu dari kamu. Menginginkan apa? Tanya aku bingung. Kemungkinan besar mereka ingin kembali ke masa sekarang dengan menggunakan tubuh kamu. Sontak aku melirik pada Elea. Ia mengangguk kecil, tanda setuju dengan ucapan kakek Danu. Terus saya harus gimana, kek? Apa selamanya harus di dalam rumah ini? Tunggu sampai Tuan Brosman menyelesaikan semuanya. Dari mana saya tahu kalau masalah ini sudah selesai? Kakek Danu menatap Elea. Adik kamu pasti tahu. Sekarang kakek pamit dulu. Biar saya antar. Aku bangkit dari duduk. Tidak usah. Kamu harus tetap di dalam rumah, ucap kakek Danu, lalu berjalan keluar. Terdengar suara pintu pagar yang sudah tertutup. Aku menatap Elea yang masih berdiri di depan kamarnya. Tumben, kamu mau ngobrol dengan orang lain, El? Tegurku. Kakek tadi orang baik, Kak, balasnya. Oh, gitu. Ya ampun, aku lupa menanyakan sesuatu pada kakek Danu. Kamu tahu tidak, El? Tahu apa, Kak? Bagaimana Jenderal Yamamoto dikalahkan? Aku tidak tahu, Kak. Melihatnya saja sudah membuatku takut, apalagi melihat kematiannya. Apa Kering tidak tahu? Elea menoleh ke sampingnya. Dia juga tidak tahu, Kak. Ya sudah, nanti saat kondisi aman, kakak akan bertanya langsung pada kakek Danu. Sekarang tugas kamu memberitahu kapan kakak bisa keluar rumah. Oke. Waktu berlalu. Tumben kamu mau tidur sama kakak, El? Tanyaku pada Elea yang berbaring di samping. Aku harus menjaga kakak, balasnya.
Bilang saja kamu takut tidur sendirian. Bukannya malah kakak yang sering panggil namaku saat bangun tidur. Tidak. Yakin? Kalau begitu nanti aku akan menghilang tiba-tiba. Jangan ngomong gitu. Aku langsung menutup mulutnya. Oh ya El, apa malam ini dia akan datang? Dia siapa? Itu yang tadi pagi berdiri di dekat jendela. Kayaknya tidak kak. Soalnya Tuan Brosman sudah pulang dan akan menjaga rumah ini. Dia takut dengan Tuan Brosman? Iya. Kakak penasaran dengan penampakan Tuan Brosman? Bukannya kakak sudah pernah bertemu dengannya, bahkan sampai ditembak olehnya. Itu semasa dia hidup. Apa wajahnya masih sama? Masih sama dong kak. Hanya saja dia sekarang menunggangi kuda. Oh, jadi itu suara kudanya? Iya, makanya kakak tidak perlu takut saat mendengar suara rengkikan kuda. Berarti dia sedang ada di dekat kakak. El, kenapa tidak dari dulu Tuan Brosman melawan Jenderal Yamamoto saja? Bukannya Jin juga bisa mati? Memang Jin bisa mati kak, tapi untuk membunuh Jenderal Yamamoto itu sangat sulit. Apalagi dia masih memiliki ikatan dengan monster besar itu. Oh, tadi apa namanya ya? Kasha. Aku merasakan tempat tidur ini bergetar. El? Kulihat Elia. Ia menatap tajam ke arah jendela. Jendela terbuka lebar. Ada angin kencang masuk ke dalam kamar, diikuti dedaunan kering yang berterbangan. Mataku tertuju ke area hutan yang gelap. Terlihat ada cahaya merah besar menyorot ke arah kami. Seketika itu aku merinding hebat. Ku genggam tangan Elia. Ia sedang menutup mata sembari komat kami tak jelas. El, tegurku. Ia membuka mata. Tutup jendelanya kak, cepat, pintanya. Namun aku terlalu takut untuk melangkah. Cepat kak. Aku pun turun dari tempat tidur dan berlari ke arah jendela, sembari menundukkan pandangan. Saat tangan ini meraih handle jendela, tiba-tiba ada yang memegang tanganku. Tak berselang lama, sosok Jenderal Yamamoto muncul di hadapanku. Tatapannya begitu menakutkan, membuat tubuh ini kaku, tak bisa bergerak. Terdengar suara rengkikan kuda, diikuti pendar cahaya putih di hutan. Jenderal Yamamoto melepaskan genggamannya, lalu menghilang. Aku terduduk di lantai, dengan tubuh yang begitu lemas. Jantung ini pun berdebar kencang. Kak Al, panggil Elia, lalu berlari mendekat dan menutup jendela. Tubuh ini semakin lemas, sepertinya energiku terkuras habis. Bahkan, untuk membuka mulut pun tak sanggup. Hanya bisa menatap Elia dengan pandangan yang buram. Tak lama, berubah menjadi gelap. Saat aku terbangun, seseorang sudah menyeretku ke dalam hutan. Dari pakaian jelas sekali ia adalah tentara Jepang. Tangan kanannya memegang kakiku, sementara tangan kirinya memegang pedang panjang. Ku coba menggerakkan kaki sembari menghentakkan badan ke tanah. Tak berhasil, genggamannya begitu kuat. Bahkan, ia tak bereaksi sama sekali saat aku mulai meronta. Semakin banyak aku bergerak, semakin cepat juga tenaga ini terkuras. Belum lagi, rasa sakit di punggung akibat bergesekan dengan tanah. Beberapa kali pula kepala ini terbentur batu dan akar pohon. Kuraih akar pohon dan berpegangan sekuat mungkin. Ia pun menghentikan langkah dan menoleh kepadaku. Ia tak memiliki wajah, rata. Kemudian ia mengayunkan pedangnya dan mendarat tepat di tanganku. Seketika itu aku menjerit kesakitan dan melepaskan pegangan. Ia kembali menarik tubuhku hingga kami tiba di depan sebuah gua. Di sana sudah menunggu tentara Jepang lain yang tidak kalah menakutkan. Beberapa di antaranya mendekatiku, lalu mengikat kaki dan tanganku pada sebuah batang pohon. Aku tanpa sengaja kembali ke masa lalu lagi, namun rasanya aneh. Jika ini masa lalu, kenapa wajah tentara Jepangnya seperti hantu? Tak lama kemudian, terdengar suara langkah menggema dari dalam gua. Seseorang yang tak mau kulihat muncul di hadapan. Jenderal Yamamoto. Penampakannya sangat berbeda dengan yang terakhir kali kulihat. Banyak luka robek dan terbuka di bagian wajah. Bajunya pun sangat kotor,
penuh dengan lumpur. Ada bercak berwarna merah di sekitar perut. Jenderal Yamamoto mengeluarkan pedang dari sarungnya. Kemudian mengangkat pedang itu ke udara. Seketika itu para tentara Jepang bersorak. Ia menghentakkan kaki, membuat suasana menjadi hening kembali. Ia menatapku, lalu berjalan mendekat. Kini ia berada tepat di hadapanku. Lalu mengarahkan ujung pedangnya ke perutku. Ia menusukkan pedangnya. Sontak aku menjerit kesakitan. Tak cukup sampai di sana, ia memutar-mutar pedang itu sembari menusuk lebih dalam. Rasa sakitnya sungguh tak bisa kubayangkan. Jika ini adalah mimpi, aku berharap bisa segera bangun. Sayangnya itu tak terjadi. Jenderal Yamamoto mulai menyiksaku. Sebuah siksaan yang membuat tulang-tulangku seakan remuk. Sementara itu, pedangnya dibiarkan menancap di perut ini. Aku mengerang kesakitan, berharap ada yang datang menolong. Hantaman benda tumpul serta injakan sepatu bot masih bisa kurasakan. Kak Al! Aku mendengar suara Elea. Dengan sisa-sisa tenaga, kuarahkan pandangan ke depan. Samar terlihat cahaya putih memancar. Beberapa kali, aku mengedipkan mata, hingga pandangan ini menjadi lebih jelas. Elea sedang duduk di atas macan putih. El, ucapku lemah. Elea turun dari punggung macan putih itu. Kak Al, jangan mati, teriaknya. Entah kenapa aku ingin tertawa mendengar ucapannya itu. Namun, lubang di perut ini menghalangi niatan itu. Macan putih itu berjalan mendekat, membuat tentara Jepang mundur beberapa langkah. Sorot mata yang merah itu memancar ke arah Jenderal Yamamoto. Namun, ia bergeming, tak takut dengan kehadiran macan putih itu. Aku menjerit saat Jenderal Yamamoto mencabut pedangnya dari perut ini. Kemudian, ia mengayunkan pedangnya ke arah leherku. Yamamoto! Terdengar suara menggema dari dalam hutan. Tak lama kemudian, ada suara ringkikan kuda, membuat pandangan Jenderal Yamamoto mengarah ke sumber suara itu. Seekor kuda putih muncul dari gelapnya hutan, ditunggangi oleh Tuan Brosman. Dari dalam hutan, mulai berdatangan orang-orang berwajah pribumi, tapi sangat pucat dan penuh luka. Ada pula tentara Belanda yang bentuknya tak kalah menyeramkan. Jenderal Yamamoto bergerak, berdiri di depan gua. Sementara, tentara Jepang lainnya sudah berbaris tepat di belakangnya. Sepertinya mereka akan berperang. Yang membedakan adalah kali ini, perang antara hantu. Kak Al! Teriak Elea sembari berlari mendekat. Kemudian ia melepaskan ikatan di tangan dan kakiku. Kakak tidak apa-apa? Tanyanya. Sebuah pertanyaan basa-basi yang tak mau ku dengar. Padahal sudah jelas sekali aku dalam keadaan sekarat. Bahkan untuk bergerak pun rasanya tak sanggup. Elea memegang luka menganga di perutku. Sakit kak? Tanyanya. Aku hanya membalas dengan lirikan maut. Tahan sebentar ya kak. Jenderal Yamamoto berteriak dengan menggunakan bahasa Jepang sembari mengangkat pedangnya. Seketika itu, tentara Jepang bersorak-sorai. Tuan Brosman tak mau kalah. Ia mengayunkan pecut yang bercahaya putih ke tanah, hingga timbul suara ledakan. Pertempuran pun pecah. Ayo kak. Elea membantuku berdiri, tapi tak bisa. Tubuhku sudah sangat lemas. Dari hutan yang berada tepat di belakangku, muncul tentara Jepang tanpa kepala. Mereka berniat menyerangku dan Elea. Beruntung, macan putih itu lari dan menghadang mereka. Hanya dalam sekejap tentara Jepang itu sudah terkapar. Elea kembali membantuku berdiri, hingga aku berhasil duduk di punggung macan putih itu. Sementara ia duduk di belakang sembari memeluk tubuhku agar tidak jatuh. Angin kencang berhembus dari atas bibir gua. Sontak semua yang sedang bertarung pun menatap ke arah sana. Gasha! Teriak Jenderal Yamamoto, diikuti suara hentakan kaki besar yang menggetarkan tanah. Ada telapak kaki tengkorak yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan gua. Aku menengadah ke atas, melihat 20 mata besar berwarna merah memancar di gelapnya langit. Tuan Brosman dan pasukannya pun bergerak mundur. Jangan menatap matanya, kak, ucap Elea. Kemudian kami pun bergerak mendekati Tuan Brosman. Bawa mereka pergi, perintah Tuan Brosman. Kami pun bergerak ke dalam hutan.
Ada angin kencang menerpa tubuhku, hingga membuatku dan Elea terjatuh ke tanah. Kali ini, ada angin yang menembuangkan pepohonan di sekitarku. Tak berselang lama, ada tangan besar muncul dan bergerak dengan cepat ke arah kami. Macan putih berusaha menahan pergerakan itu, tapi tak berhasil. Tubuhnya malah terpental jauh. Telapak tangan tengkorak itu meluncur mendekat. Aku tak bisa menghindar. "Kal!" teriak Elea seraya berlari mendekatiku. Kemudian, ia berdiri di hadapanku, sembari membentangkan tangannya. Tangan tengkorak itu menangkap Elea. "El!" teriakku. "Kal!" teriak Elea sebelum menghilang. Macan putih itu berlari mengejar Elea, sementara aku hanya bisa terbaring tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa untuk adikku. "Albi," aku sangat terkejut saat kakek Danu tiba-tiba muncul. Ia mengenakan pakaian serba putih, lengkap dengan kain putih yang melingkar di kepala. "Kakek Danu," lirihku. Ia mengangkat tubuhku. "Kasya menculik Elea." "Kamu tidak perlu khawatir." Kakek Danu mengangkat tubuhku. "Kakek, tolong Elea." "Iya, sekarang yang terpenting, kamu kembali ke tubuhmu. Karena jika jiwamu mati, maka rencana mereka untuk kembali ke masa sekarang akan berhasil." Hanya dalam sekejap aku sudah berada di kamar. Kakek Danu membaringkanku di lantai, lalu pergi melalui jendela. Aku terperanjat dan bangun, merasakan sakit di bagian perut. Kubuka sedikit baju, ada memar yang letaknya sama dengan bekas tusukan pedang Jenderal Yamamoto. "Elea," gumamku seraya bangkit. "El," panggilku dan berjalan keluar kamar. Pintu kamarnya terbuka lebar. Bergegas aku melihat ke dalam. Nihil, Elea tidak ada di sana. Setiap sudut rumah sudah kuperiksa, tapi aku belum menemukannya juga. "El!" teriakku sembari terduduk di lantai. Jika jiwanya diculik, seharusnya tubuhnya masih ada di rumah ini. Namun kenapa aku tak bisa menemukannya? Aku berjalan keluar rumah. Sepi, tak terlihat ada seorang pun. "Elea!" Kupanggil namanya beberapa kali, sembari mengedarkan pandangan. Khawatir Kasya tiba-tiba datang dan menculikku juga. Aku duduk di ruang tengah, sembari menatap ke arah kamar Elea, berharap ia tiba-tiba muncul dengan senyuman yang cantik. "Kering," gumamku. Entah kenapa sekarang aku ingin sekali bertemu dengannya, berharap ia tahu tentang keberadaan Elea. Kusebut namanya berkali-kali, tapi ia tak muncul juga. Aku kembali ke kamar, duduk di ujung tempat tidur, sembari menatap ke jendela. Apa mungkin Elea ada di hutan? Namun tak ada keberanian untuk pergi ke sana sendiri. Kuambil ponsel di dekat bantal, sudah pukul 2 pagi. Hanya tinggal menunggu 4 jam lagi, matahari akan terbit. Pada saat itulah aku akan bergegas pergi ke rumah kakek Danu. Ia pasti tahu di mana Elea berada. Waktu berjalan begitu lambat. Sudah berkali-kali mencoba posisi tidur, tapi tak bisa. Aku terus memikirkan Elea. Bagaimana keadaannya di luar sana? Ia pasti sangat ketakutan. Waktu berlalu. Kubuka mata. Entah dari kapan aku tertidur, bergegas pergi ke kamar mandi, mencuci muka, kemudian setengah berlari ke rumah kakek Danu. Spontan menundukkan kepala saat tiba di ujung jalan, rumah Tuan Ruben. Setelah berjalan tak jauh dari sana, aku belum juga menemukan rumah kakek Danu. Seingatku rumahnya berada di dekat rumpun bambu. Rumpun bambunya ada, tapi rumah kakek Danunya tidak ada. Hanya terlihat tanah kosong. Aku menyusuri jalan itu, tapi tak terlihat ada rumpun bambu lain. "Lagi cari apa, Mas?" tanya seseorang di belakangku. Sontak aku menoleh. Terlihat ada seorang wanita muda. Saya lagi cari rumah kakek Danu." "Kakek Danu?" Wanita itu tampak bingung. "Iya, yang tinggal di sini. Dari kecil, aku belum pernah dengar ada nama kakek Danu dan ada rumah di sini. Apa Mas tidak salah alamat?" "Tidak, baru kemarin pagi saya pergi ke rumahnya." "Tidak ada rumah di sini, Mas," balasnya, lalu pergi begitu saja. Aku pun termenung, bingung. Jangan-jangan kakek Danu itu bukanlah manusia, sama seperti Kering, Tuan Brosman, dan lainnya.
Seketika itu aku bergidik ngeri, kemudian pergi dari tempat itu. Kini, satu-satunya tempat yang harus aku periksa adalah hutan. Ya, hutan. Aku berlari kencang, pergi ke hutan belakang rumah, menyusuri jalan setapak sembari memanggil nama Elea. Beberapa langkah lagi aku sudah sampai di ujung hutan, namun Elea masih belum ditemukan. Aku berdiri tepat di ujung hutan, sembari menatap pantai. Ada seorang wanita sedang berdiri di sana, sembari menatap laut. Ia menoleh kepadaku, kemudian kembali menatap ke laut. Apa mungkin ia tahu keberadaan Elea? Bergegas aku menghampirinya. "Permisi mbak," sapaku. Ia menoleh. Wajahnya sangat cantik untuk ukuran wanita lokal. "Iya." "Apa mbak melihat ada anak kecil di sekitaran pantai?" "Anak kecil? Saya tidak melihatnya." "Oh, terima kasih." Aku membalikkan badan. Tiba-tiba teringat dengan gua Jepang. Saat akan bertanya pada wanita tadi, ia sudah menghilang. Hi, aku merinding, lalu berlari ke rumah. Tiba-tiba, di depan rumah, aku berpapasan dengan seorang remaja laki-laki. "Dek," panggilku. Ia menghentikan langkah. "Iya?" "Apa di sekitar sini ada gua Jepang?" tanyaku. Ia mengerutkan dahi. "Gua Jepang jauh dari sini, Kak. Ada di dekat gunung sana." Ia menunjuk ke arah gunung yang terlihat begitu jelas di pagi hari. "Terima kasih." "Iya." Aku harus pergi ke sana. Namun pergi ke sana sendirian sangatlah berbahaya. Di saat seperti ini aku sangat menyesal tak memiliki teman dekat. Jovita, hanya ia satu-satunya teman dekatku. Semenjak aku hidup berpindah-pindah, tak pernah berkomunikasi dengannya. Aku pun tak memiliki nomor teleponnya. Facebook, ya, pasti ia memiliki Facebook. Bergegas aku pergi ke kamar, mengambil ponsel lalu membuka Facebook. Ku ketik namanya di kolom pencarian. Jovita Aulia. Banyak sekali nama yang muncul. Ku cek satu persatu, melihat foto profilnya. "Ketemu!" teriakku, gembira. Ku coba mengirimkan pesan kepadanya, berharap pesannya segera dibalas. 1 jam berlalu, pesanku masih belum juga dibalas. Aku tak bisa menunggu di rumah saja, harus berbuat sesuatu, karena Elea pasti menunggu kedatanganku. Kantor polisi, aku harus segera ke sana. Polisi pasti bisa membantuku mencari Elea. Bergegas, aku memesan ojek online dengan tujuan kantor polisi. Sekitar 10 menit kemudian, ojek pun datang. Sepanjang perjalanan aku memikirkan jawaban pertanyaan yang paling logis. Jika polisi bertanya kenapa harus mengecek ke gua Jepang, namun aku tak bisa berpikir jernih. Bahkan sudah sampai depan kantor polisi pun aku masih belum bisa menemukan alasannya. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Ada panggilan telepon dari aplikasi Messenger Facebook dengan nama Jovita. "Albi?" ucapnya saat aku mengangkat telepon. "Iya." "Albi Novrian?" "Iya, Jov. 2 tahun menghilang. Kemana saja kamu?" Seingatku terakhir kali kami bertemu adalah beberapa hari setelah pemakaman ayah dan bunda, 5 tahun lalu. "Jalan-jalan bersama Elea." "Elea?" "Iya, adikku. Masa kamu lupa?" "Aku ingat kok. Kamu ada di mana sekarang?" "Di kantor polisi." "Hah? Ada apa kamu di sana?" "Aku mau meminta bantuan polisi untuk mencari Elea." "Bukannya tadi kamu bilang sedang jalan-jalan dengan Elea?" "Iya, tapi dia diculik, dan aku tahu kemana orang itu membawanya." "Dari mana kamu tahu?" "Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, Jov. Yang jelas Elea dibawa seseorang ke gua Jepang." "Gua Jepang? Untuk apa orang itu membawanya ke sana?" "Aku tidak tahu, Jov. Makanya aku harus pergi ke sana sekarang, menolong Elea." "Sebaiknya kamu jangan lapor polisi dulu. Tunggu aku datang ke sana." "Memang kamu masih di Jakarta?" tanyaku. "Iya, kamu masih di Jakarta juga?" "Tidak, sekarang aku ada di Kerawang." "Kamu kirim alamat kantor polisinya. Sekarang juga aku pergi ke sana." "Iya, makasih ya, Jov." "Oke." Telepon ditutup. Sudah 2 jam aku menunggu, Jovita belum juga sampai. Terakhir ia bilang kalau jalanannya macet. Sementara perut ini dari tadi keroncongan. Dari tadi aku memang belum makan sesuatu. Aku pergi ke warung soto di depan kantor polisi.
sembari menunggu Jovita datang. Ada pesan dari Jovita. Kalau ia sebentar lagi sampai, kuhabiskan soto ayam itu dengan cepat, lalu kembali berdiri di depan kantor polisi. Ada mobil putih datang menghampiriku. Jendela mobilnya terbuka. Terlihat Jovita sedang duduk di kursi depan. "Masuk, Pi," perintahnya. Aku masuk ke dalam mobil, duduk di kursi tengah. "Apa kabar, Pi? Lama gak ketemu," ucap seorang pria yang duduk di kursi pengemudi. Aku menatapnya, mencoba mengingat-ingat wajahnya. "Kamu lupa sama Ilham?" tanya Jovita. "Ilham?" "Iya, ini Ilham, Pi. Masa lupa sama teman sebangku pas SMA?" ucap Ilham. Aku sama sekali tak ingat dengannya. "Kalau tidak ingat, tidak perlu dipaksa, Pi," ucap Jovita. "Maaf ya, aku benar-benar lupa." "Santai," saut Ilham. Aku merasa tak enak dengannya. Bagaimana mungkin aku tak ingat dengannya? "Yuk, berangkat, Ham," ucap Jovita. "Oke." Ilham melajukan mobilnya. "Gua Jepang ada di sini, Jov." Aku menunjukkan map di ponsel. "Iya, aku sudah tahu," balasnya tanpa melirik ponselku. Mobil terus melaju menuju kota, kemudian mengambil jalan ke arah tol. "Kau lewat tol?" tanyaku bingung, karena seharusnya Ilham mengambil jalan biasa. "Bisa lewat jalan sini, Kopi," balas Jovita. Oh, mobil memasuki tol dan berbelok ke arah Jakarta. "Kau malah ke Jakarta?" tanyaku. "Ada yang mau ikut, Pi," saut Jovita. "Kamu tidak bohong kan, Jov?" "Tidak, Pi." 1,5 jam kemudian kami tiba di depan sebuah rumah. "Ini rumah siapa?" tanyaku. "Rumah aku, Pi," balas Jovita. "Katanya ada yang mau ikut, kok malah ke rumah kamu?" "Kamu turun dulu." "Tidak, Jov. Aku tidak mau keluar sampai kamu berkata jujur. Ada apa ini?" Jovita menghela nafas. "Kita tidak akan pergi ke Gua Jepang, Pi." "Ah, kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Emosiku meledak. "Kalau aku bilang dari awal, kamu pasti tidak akan ikut. Ella sudah berada di sana dari semalam." "Dia tidak ada di sana, Pi." "Kamu jangan sok tahu." "Aku tahu, Pi." Jovita meninggikan suara. "Aku menyesal menghubungi kamu. Aku melakukan ini semua untuk kebaikan kamu, Pi." "Kebaikan apa? Dengan meninggalkan Ella sendirian di sana? Kamu ini sudah gila." Ilham memukul dashboard. "Cukup, Pi." "Kamu tenang dulu, Ham," balas Jovita. "Tidak, Jov. Alpi sudah sangat keterlaluan. Sampai sekarang dia masih mengira Ella masih hidup." "Ella memang masih hidup," sautku. "Tidak, Pi. Ella sudah lama meninggal." Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.